Kenapa sampai keluar baru kerja miniatur, bikin toko, uang dipinjam lagi di bank. Sebenarnya kami awalnya dianggap remeh. Seperti apa sih? Kenapa mesti bangun toko yang biayanya hampir 20 juta bahkan sampai minjam cuma untuk bikin toko miniatur? Tapi saya jawabnya, cukup saya bekerja, berdoa, berikhtiar, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kerja di miniatur ini alhamdulillah sudah mencukupi bagi saya lumayan dibanding waktu dia masih jadi kepala lingkungan di Tanah Lemo. Itu sama sekali tidak ada peningkatan, kasihan sudah bertahun-tahun ada saya itu kerja di situ hampir 20 tahun kayaknya kalau tidak salah. Penghasilan tidak ada, tidak mencukupi untuk keluarganya. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak pelaku usaha kecil menengah atau UMKM yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. UMKM itu bergerak di berbagai bidang, mulai makanan hingga kerajinan tangan. Satu di antara UMKM potensial yang kini tengah berkembang ada di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba berjarak sekira 160 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dijuluki Buta Pandrita Lopi, Bulukumba merupakan tempatnya para ahli pembuat perahu, dalam hal ini perahu atau kapal pinisi. Maka tak heran jika Anda ke Bulukumba, Anda akan melihat banyak sekali ikon-ikon pinisi, mulai dari taman kota hingga kantor pemerintahan. Kapal pinisi yang sudah menjadi ikon dan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, membuat banyak warga memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai objek usahanya. Seperti UMKM yang akan kami kunjungi kali ini. UMKM pembuat kapal pinisi, tapi bukan kapal yang sebenarnya, melainkan miniaturnya. Saya semakin tak sabar ingin melihat bagaimana proses pembuatan miniatur kapal pinisi ini. Saya mengunjungi usaha pembuatan souvenir kapal pinisi, namanya Adibah Souvenir Center. Usaha milik Kaharudin ini berlokasi di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Kelurahan Tanah Lemo adalah tetangga Kelurahan Tanah Beru. Tanah Beru sendiri dikenal sebagai tempat pembuatan kapal pinisi, kapal kayu khas Sulawesi Selatan yang terkenal dengan ketangguhannya di lautan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Kenalkan, saya Fiorina Jeretno, Pak, dari Tribun Timur Makassar. Saya Kaharudin Arif. Oke, Pak, saya dengar-dengar di sini salah satu pembuat kapal pinisi, miniatur kapal pinisi ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ya. Oh, ini galerinya? Iya, galerinya. Baik. Boleh lihat-lihat ya, Pak? Boleh, silakan masuk. Di rumah panggung sederhana ini, Kaharudin, pria lulusan bangku SMA, merintis dan mengembangkan usaha souvenir kapal pinisi. Nama saya Kaharudin Arif, owner dari Adibah Souvenir Center Tanah Beru, alamat Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Boleh saya pegang ya, Pak? Wah, mantap nih. Bahan bakunya ini semuanya dari limbah perahu pinisi. Limbah tapi bisa sehalus dan secantik ini? Ini adalah limbah perahu pinisi yang kami kumpulkan yang hampir berserakan di sepanjang pantai yang ada di lokasi di Tanah Beru. Boleh lihat proses pembuatannya, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak? Ayo, kemana, Pak? Kita kemana? Ada galerinya di belakang. Ada workshopnya di belakang. Oh ya, saya ikut ya, Pak? Iya, siap. Oke, silakan hati-hati Bu, karena lokasinya agak banyak batuan. Pelan-pelan saja. Kasih, Pak. Workshop kami ada di belakang. Belakang ya?
Awas hati-hati. Oke, makasih Pak. Itu ambilnya di mana? Ambilnya di hampir sepanjang yang ada di lokasi pembuatan perahu. Pak, untuk proses pembuatannya kita mulai dari tahap apa nih? Pembuatannya di sini, di workshop kami. Jadi ini semua apa nih Pak? Ini Boleh semua, jelaskan mungkin? ini semua limbah yang kami kumpulkan. Oke. Termasuk yang ini untuk persiapan layarnya. Ini limbah dari olahan somel. Somel. Oh. Biasanya ya untuk potong yang seperti ini dia cuma buang ke pinggir pantai. Pinggir pantai. Iya. Kalau bagian layarnya kan tadi itu yang dijelaskan Bapak. Kalau bodinya atau bagian lainnya yang mana Pak? Untuk bagian-bagian lainnya yang seperti ini. Ini untuk ukuran untuk bodinya. Ini dari limbah perahu pinisi yang terbuang. Boleh saya lihat? Sejak 4 tahun terakhir ini, usahanya membuat kapal dalam bentuk mini terus berkembang dan mampu menembus pasar mancanegara. Satu hal inspiratif dari UMKM ini adalah bahannya. Kayu-kayu yang dipakai diambil dari limbah atau sisa-sisa pembuatan kapal pinisi di Tanah Beru. Kayu-kayu di lokasi pembuatan kapal pinisi biasanya hanya dibiarkan bertumpuk oleh para perajin kapal. Sebagian digunakan sebagai kayu bakar, yang tak digunakan dibiarkan menjadi sampah hingga lapuk. Pak, kayaknya Bapak makin serius nih Pak. Kalau boleh, Vio mau jalan-jalan ke galeri ya Pak? Oh iya, boleh ya Pak? Ada Iya. saudara saya di depan. Oke, makasih banyak Pak Kahar sudah Iya. mengizinkan saya ke galeri dan juga workshop tempat Pak Kahar bekerja nih Pak. Sama-sama. Ketertarikan Kaharudin terhadap kerajinan miniatur kapal pinisi mulai muncul saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah pada tahun 1998. Kaharudin bahkan kerap bolos sekolah demi belajar membuat miniatur kapal pinisi dari seorang kerabat di dekat sekolahnya. Ia memanggilnya Bapak Tua. Kalau bercerita tentang miniatur perahu pinisi, itu berawal ketika saya masih duduk di sekolah SMA Negeri Bontebahari, tepatnya di tahun 1998. Karena di samping sekolah SMA ada seorang pengrajin orang tua yang profesinya membuat miniatur perahu pinisi yang bahan bakunya berasal dari limbah perahu pinisi. Tepatnya orang tua tersebut ada hubungan keluarga, baru posisinya tepat di samping sekolah. Jadi pas waktu istirahat belajar, saya lompat pagar. Terkadang Pak Guru menegur saya, dikiranya saya bolos, padahal bukan bolos, tapi untuk melihat Bapak Tua kerja miniatur. Hampir 3 tahun saya selalu, hampir tiap hari saya berkunjung. Hari Minggu saya sempatkan waktu ke rumahnya kembali untuk melihat beliau mulai dari pagi sampai duhur. Setelah makan, pulang makan baru kembali ke rumahnya Bapak Tua sampai maghrib. Melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan, Kaharudin justru memilih mengabdikan dirinya sebagai staf kelurahan sebab tak memiliki cukup biaya untuk kuliah. Kaharudin mengabdi di kelurahan selama kurang lebih 20 tahun. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi kepala lingkungan. Saya mulai belajar miniatur setelah tamat dari SMA karena waktu itu saya tidak lanjut kuliah. Karena saya termasuk keluarga yang kurang mampu. Saya terlalu mau membebani orang tua saya. Saya lebih fokus untuk belajar mandiri. Saya terhitung sebagai tenaga honorer di Kelurahan Tanah Lebo pada tahun 2000 setelah tamat dari SMA karena diajak sama teman untuk bergabung di kelurahan karena tahunya saya tidak lanjut kuliah. Saya mulai bergabung di kelurahan tahun 2000 sampai 2020. Selama 20 tahun. Meskipun sudah mengenal cara pembuatan souvenir pinisi sejak remaja, namun Kaharudin baru memulai usahanya pada tahun 2020 pasca pandemi COVID-19. Kala itu ia bingung sebab pekerjaannya di kantor kelurahan tak berjalan baik
Sementara ada keluarga yang harus ia hidupi. Ide membuat miniatur kapal pinisi pun muncul. Kaharudin berjalan di pinggir pantai dekat lokasi pembuatan kapal pinisi dan menyaksikan limbah kayu bekas pembuatan kapal hanya dibiarkan berserakan. Bahkan, tak jarang mengotori pantai dan laut. Ia pun berpikir untuk memulai usahanya dengan modal awal Rp150.000. Kaharudin mulai merintis usahanya. Saya mau bertahan di kelurahan juga, tidak ada honornya. Mending saya mengundurkan diri, cari kegiatan lain yang bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah mungkin ada petunjuk. Saya keliling-keliling di sekitar lokasi pembuatan perahu. Ternyata banyak limbah yang berserakan, yang tidak ada yang mau olah limbah tersebut, padahal limbah tersebut bisa menghasilkan. Saya teringat kembali dengan kata-kata Bapak tua yang tahun 98, 3 tahun sebelumnya. Ternyata saya berpikir mungkin inilah yang bisa saya kembangkan. Perjuangan Kaharudin di awal merintis usaha tidaklah mudah. Ia bahkan pernah dianggap remeh oleh kerabatnya sendiri sebab meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala lingkungan demi usaha kerajinan miniatur pinisi. Ditambah lagi, Kaharudin harus berutang hingga puluhan juta untuk modal usaha. Mengenang momen tersebut, Kaharudin tak kuasa menahan kesedihan. Kalau dukungan dari keluarga, banyak sih yang sebenarnya menganggap remeh apa yang kami buat. Bahkan toko kami yang di depan, yang kami harus meminjam. Sampai kami harus sampai menutup telinga, tidak perlu saya tanggapi itu. Sebenarnya kami awalnya dianggap remeh. Seperti apa sih? Kenapa mesti bangun toko yang biayanya hampir 20 juta bahkan sampai minjam cuma untuk bikin toko miniatur? Tapi saya jawabnya, cukup saya bekerja, berdoa, berikhtiar, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau untuk bangun tokonya saya minjam uang pada waktu itu, kurang lebih hampir 20 juta. Berkat keteguhannya, usaha Kaharudin kini membuahkan hasil. Ia mulai kebanjiran pesanan. Ia bahkan pernah mendapat pesanan 200 buah miniatur pinisi yang harus diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Jika tidak, ia harus membayar denda. Pesanan yang paling banyak adalah pesanan yang tahun lalu. Hampir 200 unit. Dan kami kerjakan kurang lebih hampir 4 bulan. Kami mulai bekerja biasa, terkadang mulai dari pagi sampai tengah malam. Karena ada dendanya. Kalau kami tidak bisa selesaikan, ada dendanya hampir 3,5 juta per bulan. Makanya kami terima pesanan dan alhamdulillah selesai sebelum waktu berakhir. Yang saya libatkan ada keluarga saya, termasuk ada teman saya yang pengrajin. Saya panggil untuk bantu karena miniatur ini tidak bisa kami selesaikan, apalagi kalau pesanan sampai ratusan unit. Makanya kami panggil teman saya supaya kami bisa berkolaborasi, karena tentunya ini bisa membuat waktu kami lebih efisien. Usaha kian berkembang, Kaharudin kebanjiran pesanan.
Tak hanya di Sulawesi Selatan, pemesan juga datang dari luar kota, bahkan hingga luar negeri. Kaharudin pernah diminta khusus membuat miniatur kapal Padewakang yang akan dikirim ke Australia. Kalau produk kami 2020 bahkan ada yang ekspor sampai Australia. Adalah produk miniatur perahu Padewakang yang perahu aslinya berlayar dari Tanah Beru sampai Australia, berlayar tanpa mesin. Saya bikin miniaturnya sampai pesanannya 4 unit yang dipesan oleh Yayasan Abu Hanifah kerjasama dengan pelaut yang dari suku Aborigin Australia. Meski dikenal sebagai pembuat miniatur pinisi, namun rupanya karya pertama Kaharudin yang berhasil ia jual bukanlah sebuah miniatur kapal, melainkan rumah adat Kajang, rumah adat tanah kelahirannya. Karyanya yang terjual itu semakin mengokohkan niat Kaharudin untuk menggeluti usaha pembuatan miniatur. Produk pertama yang kami hasilkan setelah istirahat dari kelurahan adalah miniatur rumah adat Kajang. Ada pesanan yang masuk melalui messenger di Facebook. Dia pesan dibuatkan miniatur rumah adat Kajang. Terus saya terima itu pesanan, kalau bisa kirim gambarnya saja. Karena kalau saya yang berkunjung ke Kajang, tidak mungkin karena jarak dari Tanah Beru ke Kajang cukup jauh. Ternyata saya setelah mengirim gambarnya, saya pelajari, saya selesaikan. Harganya waktu itu budgetnya 1.500.000. Ternyata setelah selesai, yang pesan dia jemput di Rumah Kreatif Adi Souvenir Center Tanah Beru, dia bayar sampai 3 juta itu miniatur. Karena merasa tidak percaya hasilnya sekeren itu. Ternyata setelah miniatur rumah adat Kajang, saya mulai merasa bahwa inilah kemungkinan buah dari kesabaran saya selama ini. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan saya harus kembangkan ini. Kaharudin yang awalnya kurang didukung kini kondisinya berbalik. Keluarganya mulai memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk kakaknya yang kini membantu Kaharudin dalam hal pemasaran dan penjualan. Saya di sini cuma membantu kakak saya, adik saya, Kaharudin. Membantu dalam menjual, karena kebetulan kakak saya, adik saya ini kadang biasa ada di rumah istrinya. Nah, terus miniatur yang ada di sini, kalau ada yang menjenguk, saya yang layani. Terus dia, alhamdulillah saat ini juga kadang banyak sekali pembelinya, alhamdulillah. Kemarin saja itu dia datang ke Makassar, antar itu perahunya. Kebetulan itu Bank Indonesia yang pesan. Kalau menurut adik saya selama dia ikut kerja di miniatur ini, alhamdulillah sudah mencukupi bagi saya lumayan. Dibanding waktu dia masih jadi kepala lingkungan di Tanah Lemo, itu sama sekali tidak ada peningkatan. Kasihan sudah bertahun-tahun ada saya itu kerja di situ, hampir 20 tahun kayaknya kalau tidak salah. Penghasilan tidak ada, tidak mencukupi untuk keluarganya. Saya ikut mendukung. Kalau masalah dalam usaha adekku seperti ini, saya sangat mendukung. Pribadi saya mendukung. Karena saya lihat dari awal sampai sekarang, alhamdulillah penghasilan adekku bisa melebihi dari gaji guru-guru. Iya, karena waktu 5 bulan yang lalu kayaknya, kalau tidak salah, dari Pak Gubernur yang di Makassar itu pesan 170. Alhamdulillah di situ dia mencapai lebih 100 juta. Ya, penghasilan adekku. Di situ saya mulai bangga, sangat bangga semua kita keluarga. Ya, sampai kita mendukung semua. Terus kadang kalau dibilang masyarakat di sini masih diharapkan adekku untuk masuk di kepala lingkungan. Sebetulnya dia. Tapi kita semua tidak terlalu
mendukung begitu. Iya, karena sejak ikut dalam miniatur begini, alhamdulillah sudah banyak pendapatan, pesanan juga kadang masuk juga gitu. Baru-baru juga ini juga ada dari Prancis juga ambil perahu. Iya, kebetulan saat itu adik saya tidak ada, cuma saya layani saja ya. Meskipun usahanya menjadi salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya, namun Kaharudin tak berniat mewariskan usahanya itu kepada kedua anaknya. Ia ingin anaknya melanjutkan cita-cita masa kecilnya, yakni menjadi seorang abdi negara dan pelayanan masyarakat. Baginya, keterampilan membuat miniatur pinisi biarlah diteruskan oleh orang-orang lain di tanah kelahirannya. Saya sekarang berjuang bekerja untuk anak saya, tapi paling tidak perlu jadi seorang pengrajin miniatur untuk anak saya. Saya mau melihat mereka lebih sukses dari saya, karena meskipun cita-cita saya tidak sempat tercapai, paling tidak anak saya bisa melebihi dari apa yang saya cita-citakan. Sebenarnya saya cita-cita ingin jadi pelayanan masyarakat, paling tidak jadi bagian pemerintah di kelurahan. Saya mau ke semua adik anaknya yang sekarang ini masih sekolah SD, SD, saya ingin anaknya sukses ke depannya. Karena mungkin adikku ini tidak bisa jadi pegawai karena kendala di kantor yang tidak bisa ini. Saya sangat berharap supaya anaknya yang dua-dua ini bisa sukses ke depannya untuk bisa lebih membanggakan untuk bapaknya. Dari dulu kalau itu ada kasih tinggi semangatnya untuk jadi jadi PNS begitu, karena sudah 20 tahun dia kontrak akhirnya tidak bisa juga kasihani ini. Berkembangnya usaha Kaharudin juga tak lepas dari bantuan pemerintah setempat. Saya menemui Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba. Kepala Dinas Andi Esfar Tenrisuki mengatakan souvenir kapal pinisi adalah salah satu usaha yang mereka andalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Tribun Timur, Pak. Oh iya, silakan. Tidak ada yang bisa dibantu. Iya, Pak. Ini mau sedikit tanya-tanya juga soal terkait, Pak. Kita tadi sudah menuju salah satu produsen UMKM. Iya. Pak, tadi kita dari Tanah Lemo ya, melihat sentra UMKM di Bulukumba. Itu sangat menarik sekali, Pak. Ada miniatur kapal pinisi, Pak. Iya. Iya. Kita mau tahu bagaimana Pak Kadis mungkin memberi bantuan atau dorongan pada UMKM di Bulukumba khususnya, Pak? Yang mana? Produk yang mana dimaksudnya? Miniatur kapal pinisi, Pak. Oh, yang seperti ini? Iya, benar. Seperti ini? Iya, benar. Kalau ini adalah produksi Adiba Souvenir yang tempatnya di Tanah Lemo, Kecamatan Buntong Bahari. Ini adalah salah satu produk andalan kami. Dan setiap saat ini menjadi barang yang kami bawa untuk promosi UMKM di berbagai event, baik nasional maupun di tingkat provinsi. Oke, berarti sudah melanglang buana lah ya Pak, produk-produk dari Adiba Souvenir. Ya. Oke, berarti ada berapa mungkin binaan yang bisa disampaikan Pak untuk kami ketahui? Ada beberapa binaan yang ada di Bulukumba, tetapi Adiba Souvenir ini adalah yang merupakan andalan kami. Dan kemudian dari hasil karya ini yang terbaik dan modelnya luar biasa, dan ini sudah banyak laku di pasaran baik di dalam dan luar negeri. Jadi ini sudah sudah ada pemesanan dari luar negeri juga. Oh. Iya. Jadi bukan hanya di lokal saja ya Pak. Ya. Lalu Pak, kalau boleh tahu ini misalnya kan pastinya ada bantuan dari pemerintah gitu untuk dari segi pembinaan atau mungkin bantuan dana atau seperti apa Pak? Dari sisi akselerasi pemerintah untuk pembinaan UMKM, ini tahun 2022 kemarin, Adiba Souvenir ini mendapatkan bantuan peralatan dan prasarana kerja. Di samping itu juga, kami juga senantiasa mengikutkan mereka, teman-teman pelaku UMKM yang ada, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan,
baik untuk peningkatan mutu kualitas produk maupun teknis pemasaran, sehingga mereka bisa mencapai pemasaran yang lebih maksimal. Oke, berarti memang ada banyak sentuhan-sentuhan dari pemerintah setempat juga Pak ya, untuk memberikan bantuan kepada UMKM yang ada nih Pak. Iya. Oke. Beberapa bulan yang lalu malah di event Krianusa di GCC Jakarta, kami ikutkan, dan alhamdulillah produknya laku banyak di sana, dan kemudian salah satu menteri, kalau nggak salah Ibu Menteri, yang memilih produk ini untuk menjadi cenderamata untuk keluarganya. Oke, jadi sampai juga dilirik tokoh-tokoh nasional gitu. Iya. Nah, kalau melihat dengan adanya hadir UMKM ini di Bulukumba, pastinya kan ada dampak begitu bagi teman-teman di sekitar ataupun juga bagi lingkungan, Pak. Mungkin boleh dijelaskan hal tersebut? Halnya luar biasa bagi Pak Kahar ya, ownernya Adiba Souvenir ini. Beliau adalah salah satu pencinta lingkungan. Jadi hasil karyanya beliau ini berasal dari limbah industri kapal pinisi yang dikumpulkan oleh beliau, kemudian dibuat sedemikian rupa, dikelola ulang, akhirnya menjadi produk yang luar biasa. Souvenirnya gitu. Iya. Jadi biasanya kita melihat pembuatan yang begitu megah, ya. Tapi kali ini kita melihat dari segi miniatur nih Pak, produk miniatur. Kalau dari lingkungan para SDM mungkin Pak, yang diberdayakan oleh pengrajin atau produsen setempat? Ya, jadi kami di Dinas Koperasi UKM itu senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu, kualitas produk, bagaimana memasarkan produknya, baik secara kan sekarang era digital, bagaimana mereka menembus platform Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Ya, e-commerce ya Pak. Siap. Kalau harapan Pak Kadis dengan adanya para pengrajin, produsen saat ini, mereka insya Allah ke depannya kita arahkan untuk lebih berkembang dan bisa menjadi UMKM digital yang bisa ekspor, yang bisa menambah perekonomian masyarakat Bulukumba secara umumnya. Oke, jadi harapan Pak Kades adalah mendigitalisasi semua bagaimana pelaku UKM sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Kades. Ini kayaknya kita mau beranjak melihat proses lainnya lagi di Bulukumba. Kita mau jalan-jalan lagi Pak di Bulukumba. Ya, silakan. Baik. Yang kami ingin sampaikan terakhir, berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Kerjakan apa yang bisa dilakukan untuk hari ini, jangan menunda sampai besok. Karena waktu adalah pedang yang bisa membunuh Anda, bahkan bisa memutilasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaharudin hanyalah satu dari banyak pelaku UMKM di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang siap berkembang dan go nasional, bahkan internasional. Pelaku UMKM seperti Kaharudin tentunya membutuhkan dukungan agar dapat terus bertahan, bahkan berkembang dan turut menggerakkan perekonomian. Tak sekedar ekonomi, apa yang dilakukan Kaharudin juga menjadi bukti nyata bagaimana cara dia menjaga dan mempromosikan kapal pinisi sebagai warisan dari tanah kelahirannya. Dengan banyaknya tantangan dihadapi, UMKM seperti Kaharudin dipercaya akan memerankan peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia kini dan di masa mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.